Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya, untuk menambah wawasan ya, atau pengetahuan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan teman-teman yang saat ini menderita sakit asam lambung. Pertama yang perlu saya jelaskan adalah mengenai pengertian daripada detox ya. Jadi detox itu muncul itu setelah kita minum obat herbal ya. Jadi setelah kita minum obat herbal, maka akan bermunculan lah sensasi ya, dan sensasi itu bisa sensasi yang baru atau sensasi yang memang sudah lama pernah dialami ya, bertahun-tahun yang lalu misalnya ya, kemudian muncul kembali gitu. Jadi detox itu sebetulnya adalah kolaborasi ya antara obat dengan mekanisme pertahanan tubuh gitu ya. Jadi mereka itu obat dan mekanisme tubuh menyerang penyakit, kemudian penyakit itu melakukan tindak balas gitu ya. Nah, tindak balas itu yang dinamakan dengan detox gitu ya. Tapi detox itu sendiri ya bukannya suatu yang artinya bakal menimbulkan kekambuhan daripada penyakit asam lambung itu, bukan gitu ya. Jadi jangan salah artikan begitu gitu ya. Jadi memang kalau kita minum suatu obat herbal, maka akan muncul detox gitu ya, detox. Dan detox itu sendiri bukan berarti penyakitnya menjadi kumat ya, tapi bukan menjadi kumat gitu ya. Jadi seperti misalnya kalau kita menggali sumur ya, menguras sumur ya, sumur yang sudah kotor, maka sumur itu dikuras, kemudian dikeluarkan kotorannya, kemudian hasilnya nanti sumurnya jadi bersih gitu ya. Jadi begitulah falsafahnya detox itu gitu ya. Artinya sensasi itu dimunculkan kembali, kemudian nanti sensasi itu akan dimusnahkan gitu ya. Demikian ya. Itu yang mengenai pengertian detox ya. Jadi kalau kita minum obat herbal, maka kita jangan merasa takut gitu ya, takut bakal muncul detox gitu ya, sehingga akhirnya nggak berani minum obat. Nah itu keliru gitu ya. Jadi karena detox itu sendiri ya itu tergantung daya tahan tubuh gitu ya. Kalau misalnya orang yang daya tahan tubuhnya memang kuat ya, mungkin tidak muncul gitu ya, detox itu tidak muncul. Jadi jangan khawatir gitu ya, jangan terlalu khawatir bakal muncul atau tidaknya detox itu, nggak usah dipikirkan gitu ya, nggak usah dipikirkan. Karena itu sebetulnya ya detox itu adalah pertanda baik gitu ya, pertanda kesembuhan gitu. Pertanda kesembuhan. Demikian mengenai detox yang perlu saya sampaikan ya. Kemudian yang kedua yang perlu juga saya sampaikan ya, karena ada juga pertanyaan mengenai itu gitu ya.
itu tentang katuples gitu ya. Jadi di sini ya pertanyaannya sederhana sebetulnya ya. Dia menanyakan apakah katuples itu bisa sembuh gitu ya, kalau asam lambungnya sembuh gitu. Jadi begini, jadi sebetulnya ya katuples itu sendiri adalah sarana semacam alat lah ya, yang otomatis gitu ya. Dia akan membuka ya atau menutup jika ada makanan masuk ke dalam lambung gitu ya. Gitu. Jadi kita nggak perlu ini ya, nggak perlu menebak-nebak gitu ya, seolah-olah kalau kita sakit lambung maka katuples itu jadi rusak gitu ya, nggak bisa lagi disembuhkan gitu ya, jadi terbuka terus gitu ya maksudnya. Jadi karena katuples ini bersifat otomatis ya, maka kalau makanan masuk dia terbuka gitu ya, terbuka sehingga makanan itu bisa masuk ke lambung. Tapi kalau sesudah makanan ada di lambung, maka makanan tidak bisa naik lagi gitu ya, karena tertahan oleh katuples tadi gitu ya. Jadi pada kasus orang yang sakit lambung ya, dia merasa seolah-olah bahwa dengan adanya naiknya asam lambung tadi itu ya, maka seolah katuples itu tidak berfungsi lagi gitu ya. Jadi sudah terus menerus terbuka gitu ya, sehingga akhirnya orang itu dianggap nggak bisa sembuh-sembuh gitu ya, nggak bisa sembuh-sembuh. Karena apa? Karena katuplesnya itu sudah bobol gitu ya, bobol sehingga keluar masuk terus gitu, si asam lambungnya keluar masuk terus gitu. Jadi itu sebetulnya pengertian begitu salah gitu ya, karena kalau asam lambungnya sudah sembuh maka otomatis si katuplesnya juga akan bekerja lagi secara otomatis sempurna gitu ya, nggak ada masalah lagi gitu ya. Jadi kalau asam lambung sudah sembuh maka katuples itu akan normal juga gitu ya, demikian ya. Jadi jangan sampai menganggap bahwa sakit asam lambung itu disebabkan oleh katuplesnya itu tidak berfungsi lagi gitu ya, atau rusak atau bobol, sehingga akhirnya asam lambung itu muncul lagi gitu ya, sensasinya muncul lagi karena istilahnya tidak lagi bisa meluapnya asam lambung itu ya ke arah kerongkongan, tidak bisa lagi ditahan oleh katuples gitu. Jadi itu yang harus kita buang ya, pemikiran seperti itu gitu ya, karena itu tidak gitu. Karena itu katuples itu akan berfungsi normal lagi ya kalau asam lambungnya sudah penyakit asam lambungnya sudah sembuh gitu ya. Itu yang mengenai katuples gitu ya. Kemudian mengenai luka lambung ya, luka lambung. Orang kan kalau dia misalnya dia muntah itu bercampur dengan darah, ataupun misalnya air liurnya berdarah ya, atau misalnya BAB-nya warna hitam ya karena bercampur darah, atau misalnya ilernya ya, iler itu artinya kalau dia bangun tidur ada keluar iler dari sininya ya, nah itu campur darah gitu ya. Nah itu jangan panik begitu ya, jangan panik, takut atau cemas gitu ya, karena itu sebenarnya ya itu adalah hal biasa gitu, hal biasa. Karena apa?
Karena memang sakit lambung ini dia itu ada luka gitu ya, ada luka ya. Tentu kalau kita mengatakan luka itu berarti darah kan. Nah jadi kalau misalnya orang muntah darah, liur berdarah, atau piler berdarah segala macam itu ya, nah itu normal gitu ya, normal aja. Jadi jangan dianggap sesuatu yang wah ini jangan-jangan saya udah berbahaya ya, enggak ya. Jadi itu adalah normal karena memang itulah penyakitnya gitu, itulah penyakitnya ya. Begitu yang mengenai luka lambung gitu ya. Karena orang itu kadang-kadang dia kaget sehingga dia shock. Shock, takut, cemas, panik itu justru itu yang membuat asam lambungnya nanti semakin parah gitu ya, sensasinya semakin banyak gitu maksudnya gitu. Kemudian yang kita harus paham juga ya, falsafah penyakit ini gitu ya, falsafah penyakit asam lambung ini gitu ya. Karena kan kalau kita nggak mengerti falsafahnya ya, maka kita nanti pengobatannya jadi agak susah gitu ya. Jadi gini, seperti saya uraikan dalam video yang lalu ya, bahwa sakit lambung ini adalah sebagian besar itu oleh pikiran gitu. Jadi oleh sebab itu maka pikiran kita harus dijaga, jangan sampai pikiran kita negative thinking istilahnya, negative thinking. Jadi kita harus positive thinking gitu. Itu saja sebetulnya kuncinya ya, bahwa kita harus menjaga pikiran kita hingga pikiran kita nggak mengacau gitu ya, nggak kacau. Jadi kalau pikiran kita nggak kacau dan baik-baik aja ya, normal ya, positif, maka penyakit asam lambung ini mudah untuk disembuhkan gitu ya. Kemudian mengenai ini ya, satu lagi yang yang saya ingin jelaskan itu mengenai makanan yang gorengan ya, gorengan. Jadi ada yang mengatakan bahwa kalau kita makan gorengan itu tidak boleh gitu ya. Karena apa? Karena lambung ini jadi sulit mencerna gitu ya, sulit mencerna karena gorengan itu gitu ya. Sebenarnya gini, sebenarnya tubuh manusia itu kan beda-beda ya, daya tahannya, daya tanggapnya terhadap makanan dan lain-lain ya. Jadi kita nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah terlalu khawatir. Jangan karena kata orang wah gorengan itu nggak bagus untuk lambung, nah terus kita nggak berani lagi makan gorengan. Sedangkan gorengan itu sendiri sebenarnya adalah sehari-harian kita sebenarnya banyak terkait dengan gorengan gitu ya. Jadi biasa-biasa aja gitu ya. Jangan kita menganggap bahwa gorengan itu bermasalah gitu ya. Nah itu yang mengenai gorengan. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan ya, itu mengenai penyakit organ dalam tubuh ya. Organ dalam tubuh itu bisa empedu, bisa hati, bisa pankreas ya, bisa usus buntu, kemudian bisa ya pokoknya organ di dalam tubuh kita inilah ya, organ dalam tubuh kita ini gitu. Nah itu penyakit-penyakit itu ya, itu ciri sensasinya itu mirip gitu dengan asam lambung ya, mirip dan bahkan sama gitu ya, bahkan sama ya. Jadi misalnya nyeri ulu hati, nah, itu salah satunya.
Jadi maksud saya ya, kalau kita sakit ya, sakit yang yang cirinya sama dengan asam lambung ya, itu jangan kita langsung tebak bahwa itu adalah penyakit asam lambung, itu jangan gitu ya. Jadi kita itu harus ya datang ke dokter ya, khususnya dokter ahli penyakit dalam ya. Karena apa? Karena kalau kita sudah ke dokter, kemudian dokter nanti akan memeriksa kita dengan alat-alatnya yang ada ya, misalnya di USG atau apa gitu ya. Nah, maka akan ketahuan gitu, apa benar itu sakit asam lambung, apa itu usus buntu, apa itu pankreas, apa itu kandung kemih atau apa gitu ya. Jadi nggak semua sensasi yang seperti sensasi asam lambung itu adalah sakit asam lambung gitu. Bisa aja sakit organ dalam tubuh lainnya gitu ya. Jadi jangan kita asal tebak gitu loh, langsung bilang kepada orang lain atau siapa gitu ya, wah saya ini kena sakit lambung sekarang. Udah bukan gitu ya, boleh bukan. Karena apa? Karena dia belum periksa sama dokter gitu. Kalau dokter sudah meriksa dan menyatakan dia sakit lambung, nah itu baru pasti itu sakit lambung ya. Karena itu tadi, sakit organ dalam tubuh itu ciri sensasinya mirip dan bahkan sama dengan asam lambung. Saya rasa itu aja malam ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, dan bisa menambah wawasan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.